Halo teman-teman, kembali ke channel Future AI, channel yang membahas tentang perkembangan data dan seputar AI. Kali ini kita akan membahas eh, episode 3, ya series belajar AI dari nol sampai mahir. Kita akan memasuki variabel, tipe data, dan operasi dasar Python. Ya bagi teman-teman yang perlu diketahui teman-teman ya, bahwa ini adalah pondasi penting dalam kita untuk membangun AI, program Artificial Intelligence. Inilah ibaratnya adalah sebuah dasar teman-teman ya. Oke. Pada sesi kali ini kita akan belajar fondasi utama pemrograman Python. Bagaimana mempelajari cara menyimpan informasi dan melakukan perhitungan. Oke, fokus hari ini adalah variabel, tipe data, dan operasi dasar. Gitu ya teman-teman ya. Oke, apa sih variabel itu? Variabel ibaratnya adalah kotak penyimpanan data. Ya. Variabel adalah nama, ya, nama yang kita berikan pada lokasi memori untuk menyimpan sebuah nilai. Nah, cara membuatnya, nama variabelnya, lalu sama dengan, lalu nilai. Kita langsung praktek. Di sini aku menggunakan Google Colab ya teman-teman ya. Misalkan kita buat nama sama dengan, ingat, Rido seperti ini. Maka ini sudah tersimpan di dalam memori runtime. Letak memori tersebut adalah nama variabelnya ini. Nah, jadi letak suatu memori namanya adalah sebuah variabel. Nah, isinya adalah ini. Dapat dipahami ya teman-teman ya. Itu adalah variabel, kotak penyimpanan data. Nah, ini ya, contoh penggunaan variabel. Nah, seperti ini, tadi sudah jelaskan nama, Budi menyimpan teks, bisa menyimpan buat angka bulat ya, bisa menyimpan buat angka desimal pula. Nah, bagaimana agar variabel-variabel tadi yang sudah kita simpan di dalam memori, kita cetak atau kita print ya, kayak gitu ya. Agar bisa kita lihat apa sih isinya dari sebuah variabel itu. Caranya, kita menggunakan print ya. Print. Lalu kita panggil nama variabelnya. Di sini adalah nama. Di sini teman-teman ya. Tinggal kita jalankan, maka di sini adalah isi dari nama variabelnya. Nama isi dari variabel nama adalah Ridho. Kayak gini ya teman-teman ya. Di sini perlu digarisbawahi poin penting. Yang pertama adalah case sensitif. Bahwa huruf besar atau kecil itu sangat berpengaruh teman-teman ya dalam efisiensi jalannya atau efisien runtime kodenya gitu ya. Dan poin penting lagi, tidak boleh diawali oleh angka. Jadi variabel tidak boleh diawali oleh angka. Misal 9 nama sama dengan gitu. Dan ini tidak bisa teman-teman. Kalau kita jalanin, dia akan error. Karena kenapa? Sebuah variabel tidak boleh diawali dengan angka. Seperti ini. Bisa dipahami teman-teman ya? Nah, ada banyak cara menuliskan style variabel. Bisa menggunakan dipisahkan oleh underscore ataupun bisa menggunakan camel case. Contohnya kita menggunakan underscore ya. Usia saya sama dengan, nah ini menggunakan underscore. Atau kita bisa menggunakan camel case. Apa itu camel case? Buat kata pertama, dia diawali dengan huruf kecil, namun kata kedua itu disambung, namun diawali dengan huruf besar. Jadi seperti ini, usia saya 20. Jadi kalau di print sama-sama isinya. Yep, 10, 20. Bisa dipahami ya teman-teman ya. Oke, kita lanjut. Nah, dalam
variabel tipe data, jenis informasi di Python ya. Di Python sendiri itu secara otomatis ya mengenali jenis data yang kita berikan. Nah, jadi penting bagi kita untuk memahami jenisnya karena itu mempengaruhi apa yang bisa kita lakukan. Nah, tidak seperti bahasa-bahasa yang lain. Kalau di bahasa Java, teman-teman harus nulis dulu tipe datanya integer, baru nama variabelnya. Sangat ribet teman-teman ya. Di dalam Python tidak. Jadi kita langsung menuliskan variabelnya, baru isi dari variabelnya. Maka Python sudah otomatis membaca tipe data dari isi variabel tersebut. Itulah hebatnya Python teman-teman ya. Oke, sekarang kita masuk tipe data yang pertama, adalah tipe data string. Apa itu string? Jadi kegunaan tipe data string, yakni khusus untuk teks dan kumpulan karakter. Ciri-cirinya diapit tanda kutip tunggal atau ganda. Nah ini ya. Oke, sekarang kita coba buat tipe data string. Teks misalkan ya, teks 1 sama dengan s tipe data string. Bisa menggunakan petik 2 ataupun petik 1. Kita menunjukkan teks 2. Kita kali ini mencoba menggunakan 1 petik saja. Nah, seperti ini ya teman-teman ya. Dan hasilnya pun sama saja. Ini adalah tipe data string. Oh, kalau misalkan ada sebuah pertanyaan, misalkan isinya di sini adalah sebuah angka, maka tetap dia adalah sebuah string karena diawali dengan petik 1 maupun petik 2. Maka semua karakter yang ada di dalamnya termasuk tipe data string. Bagaimana mengeceknya? Tinggal kita panggil fungsi type, lalu buka kurung, lalu isi nama variabel yang akan kita cek. Yap, dia adalah string. Saya pahami teman-teman ya. str adalah string teman-teman. Nah, lihat di sini. Print type pesan. Oke teman-teman. Saya pahami ya. Selanjutnya adalah tipe data integer dan float. Apa perbedaan dari mereka berdua? Untuk integer hanya menerima angka bulat, positif, negatif maupun nol. Jadi integer tidak menerima angka desimal. Nah, beda halnya dengan float. Dia menerima angka desimal ya dengan pecahan. Oke, kita tunjukkan perbedaannya. Angka bulat sama dengan 1. Angka desimal sama dengan 2.75. Kalau kita lakukan pengecekan, kita print dulu, lalu kita type. Yap, print angka bulat pertama adalah 1 dan tipe datanya adalah integer. Nah, sedangkan angka desimal untuk tipe datanya adalah float. Nah, kalau misalkan kita ubah 1.0, apa yang terjadi? Dia akan langsung berubah menjadi float. Jadi perhatikan baik-baik teman-teman bagaimana kita mengisi sebuah variabel karena akan memengaruhi tipe data tersebut. Di sini adalah bedanya antara integer maupun float. Bisa dipahami ya teman-teman ya. Kita lanjut. Selanjutnya adalah tipe data boolean. Apa itu tipe data boolean sih? Jadi hanya memiliki 2 nilai, yakni true, benar, atau false, salah. Jadi isi variabel dari sebuah tipe data boolean hanya true or false, benar atau salah. Tidak bisa diisi dengan kata-kata lain atau data-data lain, hanya 2 ini.
Kegunaannya buat apa? Sangat penting untuk membuat keputusan dalam program logika. Misalkan, kita bisa mengecek sebuah akun, dia tuh login atau enggak, login atau tidak, bisa menggunakan boolean. Di sini bisa ditunjukkan sudah login false. Ataupun misalkan notif bahwa kita online di WhatsApp itu bisa kita buat dengan tipe data boolean. Oh, dia sedang aktif, true. Maka muncul online. Jikalau dia false, maka bisa dipastikan dia tidak online. Seperti itu ya teman-teman ya. Kita lanjut. Selanjutnya kita memasuki operasi dasar berhitung dengan Python. Nah, di dalam bahasa Python kita bisa melakukan perhitungan dan manipulasi data. Nah, bisa kita juga menggunakan operasi aritmatika, misalkan penjumlahan. Nah, untuk sintaksnya sangat mudah sekali. Tinggal kita menyimpan sebuah proses aritmatika dalam sebuah variabel. Hasil, misalkan ya, sama dengan 10 tambah 5, maka hasilnya adalah 15. Pengurangan, 10 kali 5, dan seterusnya. Dan terkhusus pembagian, ya, pembagian, hasil dari pembagian itu selalu float, teman-teman ya. Oke, kita cek untuk pembagian saja. Hasil sama dengan 10 dibagi 5. Print. Lihat. Hasil dari pembagian adalah selalu float. Itu yang perlu teman-teman ingat ya, teman-teman. Selanjutnya, operasi aritmatika lanjutan. Di sini ada 2 ya, teman-teman. Bisa menggunakan modulus. Apa itu modulus? Yap, modulus adalah sisa pembagian. Misal ya, sisa sama dengan 10 modulus 3. Yap, 10 dibagi 3, harusnya 3 kali 3 kan 9. Maka sisa 1, maka hasilnya adalah 1. Oke, kita contohkan. Sisa, misalkan aku punya angka 5, terus aku modulus dengan 2, maka hasilnya berapa teman-teman? Ada yang tahu? Ada yang tahu teman-teman? Yap, hasilnya adalah 1. Karena 2 kali 2 sama dengan 4, maka untuk mencapai angka 5, dia membutuhkan 1 angka lagi. Dan hasilnya integer, teman-teman ya. Dan bisa juga kita menggunakan operasi pangkat. Pangkat bagaimana? Tinggal kita buat 2 bintang kayak gini ya. Lalu seperti ini. 4 hasilnya. Sangat mudah bukan? Lalu kita bisa menggunakan, sekarang kita masuk ya, operasi string. Yang pertama adalah konkatenasi, ya, menggabungkan. Kita bisa menggabungkan. Lalu yang kedua, kita bisa membuat pengulangan. Ya. Misalkan ada sebuah variabel kalimat sama dengan, di sini ada string, ditambah string lagi, ditambah string, maka hasilnya belajar Python itu seru. Kayak gini ya teman-teman. Nah, untuk pengulangan, nah kita menggunakan dikali di sini ya teman-teman. Maka outputnya bakal kayak gini. Misalkan gampang kan teman-teman kan? Oke. Selanjutnya ada tantangan buat Anda semua untuk yang menonton video ini. Silakan buat tugas ini di dalam Google Colab, lalu sertakan linknya di kolom komentar. Bagi penonton yang tercepat akan ada hadiahnya. Buatlah 5 variabel berbeda, setiap variabel harus memiliki tipe data yang berbeda. Lakukan minimal 3 operasi aritmatika pada variabel angka. Gabungkan minimal 2 variabel string menggunakan operasi konkatenasi. Cetaklah tipe data dari setiap variabel yang Anda buat menggunakan function type. Lalu ada optional bonus ya teman-teman ya. Buatlah program kecil yang menghitung indeks massa tubuh menggunakan variabel berat badan dan tinggi badan. Lalu rumusnya seperti ini, berat dibagi tinggi. Seperti itu ya teman-teman ya. Oke, cukup sekian untuk episode 3 kali ini. Dan subscribe, like, dan share video ini jika bermanfaat. Terima kasih, sampai berjumpa lagi teman-teman.